Assalamualaikum teman-teman sahabat petani. Kita review kembali tanaman seledri usia 1 minggu setelah tanam ya teman-teman. Di kesempatan ini kita coba bahas apa saja sih yang bisa kita lakukan pada tanaman seledri yang berumur 1 minggu setelah tanam. Mudah-mudahan dari review kita kali ini ada informasi yang bermanfaat yang bisa teman-teman coba terapkan. Dan ini adalah budidaya tanaman seledri di lahan terbuka. Oke teman-teman sahabat petani, jadi ini adalah tanaman seledri yang berumur kurang lebih 1 minggu setelah tanam ya. Setelah kita review pertama kemarin pada saat pindah tanam. Dan kebetulan dari tadi malam ini diguyur hujan deras sampai dengan tadi siang. Dan kondisinya seperti ini, agak rebah memang karena ini terbuka. Nah, jadi teman-teman sahabat petani, untuk budidaya tanaman seledri di lahan terbuka itu dari usia 1 sampai dengan 7 hari setelah tanam, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, bahwa untuk tanaman seledri dari usia kurang lebih 5 sampai dengan 7 hari setelah tanam itu sudah bisa mulai dilakukan pemupukan pertama. Jadi pemupukan pertama itu ditandai dengan tanaman seledri yang sudah bisa beradaptasi ya. Jadi dia sudah mulai terlihat adanya pertumbuhan walaupun belum seberapa tampak jelas, tapi yang pasti kita bisa melihat dari tanaman yang tidak layu kemudian dia mulai tumbuh normal itu biasanya di kisaran usia 5 hari ya, 5 hari sampai dengan 1 minggu setelah tanam itu sudah bisa dilakukan pemupukan. Jadi jangan sampai kita di bawah usia 5 hari ya teman-teman, karena kalau di bawah usia 5 hari ini tanaman belum beradaptasi, dikhawatirkan nanti malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk pemupukannya ya teman-teman bisa cek di video kami sebelumnya 3 cara pemupukan tanaman seledri. Jadi yang biasa kami lakukan itu adalah dengan cara disiram ya. Disiram dengan menggunakan alat penyiram yang kita gunakan biasanya adalah NPK 1616. Jadi diguyur saja ya, diguyurkan. Nah, kenapa tanaman seledri ini menurut kami lebih baik ditanam tanpa mulsa? Sebab kalau kita tanam menggunakan mulsa itu, kalau kita melakukan pemupukan secara dikocor atau diguyur, itu akan banyak pupuk yang terbuang. Dia akan mengenai mulsa dan jatuhnya disiring malah ya teman-teman ya. Jadi banyak pupuk yang terbuang. Itu. Kemudian kita bisa juga melakukan pemupukan di sela-sela tanaman seledri misalnya seperti ini. Nah, antara 4 tanaman kita kasih pupuk NPK 1616 di tengahnya. Tapi ini hanya bisa kita lakukan kalau kita menanam seledri pada saat musim hujan. Kalau hujannya jarang tentu larutnya lebih lama ya teman-teman, jadi lebih lambat terserap begitu. Tapi untuk rekomendasi sih menurut saya yang lebih cepat efeknya adalah dengan cara diguyur ya, dikocor dengan cara diguyur atau disiram. Karena NPK 1616 itu juga bisa sebagai pupuk daunnya ya teman-teman. Yang penting yang harus teman-teman perhatikan adalah pada saat kita melarutkan NPK itu harus benar-benar larut. Karena kalau masih atau tidak
benar-benar larut, ini malah akan menyebabkan daun menjadi gosong-gosong. Itu ya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan pemupukan seledri itu di usia paling tidak 5 hari setelah tanam, atau kita bisa mulai dari umur 1 minggu setelah tanam. Kemudian di usia 1 minggu seperti ini kita juga sudah bisa melakukan penyepraian ya. Yang terpenting di sini sebenarnya fungisidanya ya teman-teman. Fungisida. Kalau insektisida ya kita bisa pakai apa saja lah, yang penting itu bisa mengendalikan ulat intinya ulat. Tapi kalau fungisida, teman-teman bisa pakai fungisida yang berbahan aktif, misalnya seperti difenoconazole dan azoxystrobin. Teman-teman bisa cari di Google fungisida yang berbahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin itu biasanya sudah jadi satu ya teman-teman, dalam satu botol. Atau teman-teman juga bisa pakai yang lain. Yang di sini yang kita coba rekomendasikan fungisida yang berbahan aktif klorotalonil dan karbendazim. Jadi dua fungisida dimix menjadi satu dan itu bersifat kontak dan sistemik, digunakan bersama-sama ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal pilih saja mau pakai yang mana, dengan merek apa silahkan. Tapi itu sekedar rekomendasi lah. Tapi memang tidak harus menggunakan fungisida itu karena untuk tanaman seledri di lahan terbuka ini yang rawan biasanya bercak daun, apalagi kalau musim hujan seperti ini. Untuk selanjutnya masalah penyiraman itu sifatnya situasional. Artinya kalau memang lahan ini terlalu kering, berarti kita harus bantu dengan penyiraman. Tapi kalau beberapa hari sekali terjadi hujan ya tentu kita nggak perlu lagi melakukan penyiraman. Dan yang terakhir mungkin kita harus memperhatikan gulmanya ya teman-teman ya, rumput-rumput pengganggunya itu. Dan kita bisa lakukan secara manual saja, tidak usah menggunakan herbisida, karena ini tentu akan membahayakan tanaman seledri. Nah, ini semaian untuk tahap yang kedua, karena ini masih ada 3 bedeng lagi. Ini baru 4 bedeng ya yang ditanami. Selisih semainya sekitar 25 hari, dan ini baru buka tutup ya teman-teman, baru dibuka tutupnya, kemudian dibuat kerobong seperti ini agar tidak terkena air hujan secara langsung, karena semaian seledri anti terhadap air hujan. Ini sangat rawan sekali, karena ya tanaman seledri ini kan kecil-kecil ya teman-teman ya, tentu kalau terkena hujan bakal roboh dan yang pasti rusak. Oke ya teman-teman, ini sekedar review dari kami untuk perawatan tanaman seledri di usia 1 minggu setelah tanam. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat yang bisa teman-teman dapatkan dari review kami kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kami di channel YouTube Sahabat Petani Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.